Ya, sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa Hot News. Bhinneka Tunggal Ika adalah realitas sosial dan realitas kesejarahan bangsa kita. Di atas fondasi itulah, di atas kenyataan itulah bangsa kita dibangun. Dan falsafah Pancasila pun juga dibangun atas dasar realitas sosial dan kesejarahan itu. Nah, sahabat Indonesia, redaksi menerima banyak sekali keprihatinan atau concern dari rekan-rekan sahabat Indonesia tentang deradikalisasi lantaran dimakin terasanya gerakan-gerakan kaum radikal di Indonesia akhir-akhir ini. Ada banyak kasus, mulai dari misalnya beberapa kasus Denny Siregar dengan Telkom. Jadi gerakan radikal ini mulai masuk ke instansi-instansi pemerintahan, mulai dari BUMN, departemen, kementerian, bahkan sampai ke instansi TNI dan Polri katanya, kabarnya. Baru-baru ini ada yang tertangkap juga saat penyambutan dari Pak Rizik Syihab kedatangannya. Nah, kita akan berbincang sedikit mengenai gerakan deradikalisasi itu sampai di mana dan apa kabarnya. Bersama saya sudah ada Rudi Eskamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, deradikalisasi untuk membangun fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia menatap masa depannya. Sampai di mana kabarnya? Nah, ini Mas Andre, ini jujur aja membuat saya pribadi risau. Karena melihat ya, kita agak disempitkan saja lah. Kita ke BUMN sama ASN plus TNI Polri. Gitu Oke. Saya sampai detik ini belum melihat upaya yang dilakukan secara serius oleh pemerintah untuk menghilangkan unsur-unsur kaum radikal ini di beberapa lembaga gitu ya. Oke. Ada indikasi yang kuat pada tahun 2019 pada saat Pilpres waktu itu Presiden Jokowi sendiri menyampaikan pas waktu saya menghadap beliau itu bahwa di BUMN itu hanya 22% orang yang memilih Pak Jokowi. Kemudian dari ASN hanya 27%. Oh. Gini, saya tidak mengatakan yang 78% ataupun yang 73% di ASN itu adalah orang-orang yang pasti radikal, belum tentu ya. Belum tentu ya. Tapi waktu itu kita harus tahu, kita harus dudukkan masalahnya pada saat Pilpres kontestasinya itu adalah saya pernah menulis keras waktu itu adalah Pilpres yang waktu itu antara Pak Jokowi dengan lawannya itu adalah pertarungan antara nasionalisme dengan ideologi pro khilafah. Jadi Pancasila versus ideologi pro khilafah, merah putih versus bendera hitam. Ya. Katakanlah begini, di BUMN itu memang ada beberapa orang yang tidak puas secara profesional terhadap Pak Jokowi, mungkin saja. Sehingga beliau, sehingga orang-orang itu tidak memilih Pak Jokowi. Tapi kalau kita melihat perjalanan sejarah mulai tahun 2004, ya, itu sudah terlihat ya, BUMN itu memang sudah banyak disusupi kaum-kaum yang intoleran, artinya orang-orang HTI waktu itu, ya, atau orang-orang yang ideologi khilafah. Ya. Wow. Karena tahun 2004 pada saat pemerintahan Pak SBY itu kan, mohon maaf ini, partai yang mempunyai ideologi pro khilafah PKS itu ada di dalam pemerintahan, diakomodir ya. Sehingga itu bebas bergerak gitu ya. Dan waktu itu jujur aja Pak SBY tidak melakukan apa-apa. Jadi kalaupun boleh dipersalahkan kenapa gejala radikalisme ini begitu meruak kemana-mana, termasuk ke TNI Polri, ASN dan BUMN, Pak SBY harus tanggung jawab, Pak SBY. Karena beliau tidak melakukan apa-apa dan melakukan pembiaran waktu itu. Nah, pada era Pak Jokowi mulai tahun 2014 ini terlihat nyata ya. Waktu itu ada dari lembaga kajian tertentu merilis suatu survei atau mungkin suatu kajian bahwa sebagian besar dana CSR, Corporate Social Responsibility dari BUMN itu diarahkan ke organisasi yang pro khilafah. Waktu itu ya, sebagian besar, karena hampir 80%, 90%. Karena apa? Karena orang-orang yang menghandle dana CSR di BUMN itu adalah terindikasi kuat mempunyai paham yang tidak terlalu Pancasilais, gitu ya. Sama dengan di Kementerian Keuangan. Waktu itu kan ada lembaga yang mengirimkan
mahasiswa kita Beasiswa itu ya. ke luar negeri. Iya, 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 iya. Itu pun juga banyak dikuasai oleh orang-orang yang pro khilafah. Oh. Ya. Ada angin segar waktu itu pada saat Pak Jokowi melakukan program namanya revolusi mental, Mas. Ya. Ya. Cuma masalahnya setelah 5 tahun berjalan, saya harus katakan bahwa program ini gagal total. Gitu ya. Saya ada 4 hal yang perlu saya kritisi waktu itu. Kenapa gagal? Yang pertama adalah Pak Jokowi salah memilih panglima perang untuk revolusi mental. Oh, dulu siapa ya yang dipilih? Dulu Puan Maharani, ya, Menko PMK. Puan Maharani ini adalah orang yang tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan perubahan mental di Indonesia. Dia juga mempunyai public trust yang sangat rendah, gitu ya. Itu harus kita akui, ya. Yang kedua materi, ya, materi dari revolusi mental, pelatihan itu sangat normatif. Sangat normatif sehingga tidak membuat orang itu menjadi terpacu untuk meningkatkan nasionalismenya, gitu ya. Hanya normatif, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya. Disusun oleh orang-orang yang menurut saya tidak melakukan riset kekinian dengan zamannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi yang dilakukan untuk melakukan pengajaran revolusi mental itu hanya metodologi pelatihan biasa. Jadi pada saat kita mengalami seperti kita mengalami penataran P4 zaman dulu. Jadi pelatihan-pelatihan itu tidak terjadi. 100 jam penataran P4. Nah, yang terakhir, Mas, yang keempat adalah sasarannya. Sasaran program revolusi mental yang menghabiskan dana beberapa triliun, ya, itu hanya ASN dan BUMN, pegawai BUMN. Nah, kalau kita melihat tolok ukurnya adalah hasil pilpres, gitu ya, yang pro pemerintah hanya 27% di ASN, 30% lah bulatkan. Kemudian di BUMN hanya 22%. Saya katakan ini gagal total program ini. Iya. Karena market yang digarap kan tidak mempunyai respon positif. Saya pernah mengatakan pada beberapa ASN waktu, kenapa tidak memilih Pak Jokowi? Ya, ada dua terbelah mereka. Sebagian besar mengatakan bahwa Pak Jokowi itu membuat mereka susah dalam artian tidak bisa nyolong uang, ya, tidak bisa korupsi, perjalanan dinas dipotong, kerjanya tambah banyak. Nah, itu era Pak Jokowi kan, karena mereka sempat terlena bubukkan sebelumnya kan, bertahun-tahun lah. Kalau ada pola pemikiran mindset seperti ini masih ada dan orang ini sudah mengikuti penataran revolusi mental, berarti kan nggak berubah. Ya, gagal lah. Ya. Mindsetnya tidak sama sekali tidak berubah. Juga, ya. Yang kedua saya melihat ada beberapa kelompok di ASN memang yang sudah terpapar. Karena pengajian-pengajian ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kritisi ya. Pada saat kita awal pemerintahan Pak Jokowi yang kedua gitu ya, saya berpikir revolusi mental ini mendapatkan revitalisasi gitu ya. Apalagi ada BPIP segala macam gitu ya. Ternyata tidak terjadi ya. BPIP sampai detik ini tidak membuat langkah apapun yang konkret gitu ya. Ini Mas Rudi, persis di titik ini saya ingin bertanya lebih dalam lagi. BPIP lembaga yang formal sudah dibentuk, tetapi infiltrasi dari radikalisme ini masih terus menyeruak dan ya namanya infiltrasi ya, dengan di bawah tanah mereka bergerak terus. Apa ini upaya-upaya dari BPIP untuk menangkal ini ya? Sebenarnya kita mempunyai tools atau lembaga yang sudah cukup, Mas. Ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya. Itu lembaga sipil sebenarnya. Yang kedua ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Itu sudah ada ya. Cuma masalahnya saya tidak tahu ini, apakah pemerintah dalam ini presiden tidak mengontrol mereka sehingga ini sampai detik ini tidak ada nih, tidak ada sama sekali gerakan atau program mereka untuk menangkal tadi yang Andi Mas Menteri bilang tuh, gerakan
radikalisasi yang begitu menyeruak kemana-mana ini. Karena ini kan yang seperti yang Mas Rudi sampaikan, ini kan dua lembaga yang strategis ya. Satu dari sisi ideologinya, kalau yang ini BNPT sudah bentuk terorismenya di mana intoleran akan berujung pada terorisme katanya. Tapi kan problemnya begini Mas, saya harus kritisi BNPT ya. Nah, itu BNPT ini hanya fokus pada deradikalisasi untuk orang-orang yang terpapar terorisme. Oh, pertobatan lah gitu. Pertobatan. Tapi kan pertanyaannya bukan itu kan sudah nyata kelihatan. Iya, nah, itu dia. Ini yang di dalam di BUMN ini Mas. Coba melihat ya, pegawai Angkasa Pura, ya. Angkasa Pura itu yang menghandle apa namanya bandara. Iya. Kemarin pada waktu Rizik Syihab datang, mereka berbaris berjajar menyambut begitu. Ini sebetulnya pada saat mereka katakanlah sebagai pribadi sebagai iman itu adalah mengidolakan Rizik Syihab itu nggak ada salahnya. Tapi dia ini harus tahu konstelasi politik bahwa Muhammad Rizik Syihab ini orang yang sangat berseberangan dengan pemerintah. Iya. Ya, Rizik Syihab ini terlalu sering membuat narasi bahwa Presiden Jokowi adalah presiden ilegal. Si Muhammad Rizik Syihab ini dimanapun, kemarin di pengungsian dia yang di Arab Saudi ya, itu selalu mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden ilegal. Gitu. Loh, orang-orang yang melawan kepala negara, kemudian dielulukan ya sama pegawai Angkasa Pura, sama orang TNI yang kemarin dari TNI Angkatan Udara, ada juga yang dari Angkatan Darat. Ini kan bahaya. Pertanyaannya ini, upaya apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN ya dan Panglima TNI juga kepala staf dari masing-masing angkatan itu melakukan itu. Nah, kalau dari jangan normatif gitu loh Mas. Persis. Nah, ini ada 3 area besar tadi yang Mas Budi jadi concern kan. Satu ASN berarti itu menteri. Kemudian juga kalau BUMN khususnya yaitu Menteri BUMN Pak Erik. Kalau TNI ya mesti Panglima TNI dan atau Kapolri. Kepala staf ya. Atau kepala stafnya. Ini peran masing-masing ini kalau kita ngomong pertama di BUMN lah. Kan pernah sempat terjadi semacam perseteruan lah dalam tanda kutip antara Adian Apitupulu dengan Erick Thohir. Pak Adian minta supaya direksi dan komisarisnya itu adalah yang satu afiliasi dengan Pak Jokowi yang didudukan di dalam kursi jabatan komisaris atau direksi di BUMN. Bagaimana menurut Mas Rudi? Nah, jujur Mas, saya jujur aja apa yang diperjuangkan teman-teman relawan dan mungkin bukan hanya Pak Adian lah, yang lain-lain juga. Saya kok tidak melihat itu bersinggungan dengan upaya untuk melakukan deradikalisasi di BUMN. Oh, lain konteksnya ya? Hanya sekedar pengen dapat jabatan. Okay. Ya. Kalau menurut saya, belum ada langkah konkret dari siapapun ini, termasuk dari Menteri BUMN. Okay. Bagaimana program untuk membersihkan unsur-unsur yang mempunyai pemahaman intoleran ini. Ini belum kelihatan. Oke, ini PR buat Menteri Erick Thohir. Ya. Kemudian Pak Cahyo Kumolo juga. Apa programnya untuk ASN? Pada saat revolusi mental sudah tidak ada lagi, apa programnya gitu loh. Ya. Dalam kenyataannya seperti guru kemarin, guru SMA 58. Oh iya. Sangat intoleran. Negara kemana ini? Pada saat guru yang kebetulan gubernurnya juga agak pro dengan kelompok yang anti pemerintah, ya. Jakarta lah itu ya, Jakarta, Pak Anies Baswedan lah. Siapa yang bertanggung jawab ini? Oke. Peran negara kemana? Itu loh maksud saya. Ini negara ini kan mempunyai akses Mas, ya. Kami ada beberapa kelompok Mas, namanya komunitas pelestarian pegiat Pancasila, melakukan deradikalisasi. Ada kelompok lagi Baskara mungkin ya, anti kekerasan. Ada lagi kelompok-kelompok yang lain, seperti teman kita Geridadari misalkan. Itu adalah deradikalisasi melalui budaya. Ya. Tapi seberapa besar sih efeknya? Karena mereka itu komunitas yang uangnya juga terbatas, aksesnya juga terbatas. Ini inisiatif pemerintah kemana? Gitu. Hanya ini inisiatif ada 4 sipil ya. Pertama Menteri BUMN. Menteri BUMN. Ya. Yang kedua Menteri Aparatur Negara. PAN. Dan RB ini ya. Jadi Pak Erik, Pak Cahyo Kumolo. Ya. Yang ketiga Kapolri. Pak Idam Aziz. Terus ini Pak, apa namanya? Panglima TNI. Pak Hadi Mau ditambah lagi Menteri Dalam Negeri. Nah, problemnya gini loh Mas. Saya khawatir nih Mas Andri, ya. Saya tidak pernah melihat keempat atau kelima orang ini membuat suatu program atau menarasikan program bagaimana menghambat laju radikalisasi di Indonesia. Padahal kita tahu itu kan gerakannya masif sekarang Mas. Semakin masif gitu. Nah, itu dia Mas Rudi. Kalau kita
masyarakat sipil sudah merasakan masifnya gerakan radikal ini, sementara yang berwenang atau otoritas itu tidak melihat. Apakah ada kepentingan-kepentingan lain? Nah, ini yang mau saya bahas. Gini Mas, Ya. saya kemarin ketemu dengan salah satu kelompok tertentu yang dekat dengan seorang menteri. Gitu ya. Itu dia. Yang terjadi, para menteri ini sebagian besar katanya ini, konon katanya ya, ini bukan untuk bekerja mengamankan program presiden atau mau apalagi tentang bicara kebangsaan. Ya, melakukan program deradikalisasi, tapi mengamankan siapa kira-kira kelompok yang kuat pasca Presiden Jokowi. Waduh, pragmatis sekali ya. Nah, Oportunis lah. akhirnya mereka tidak mau berbuat yang lain-lain. Jadi zero enemy, ya, mereka bermain aman supaya apa? Tidak mencolok. Jadi orang nanti begini Mas, orang nanti takut katanya. Kalau menteri ini terlalu membela Pak Jokowi, nanti disangka pada saat setelah selesai pemerintahan Pak Jokowi, ini orangnya Jokowi ini, orang PDIP ini, orang partai tertentu. Jadi dia nggak dapat apa-apa nanti, karena framingnya terlalu kuat. Jadi personal brandingnya sudah orangnya Jokowi. Jadi mereka sekarang agak menjauh dan ya bekerja ala kadarnya. Cari aman ya. Nah sekarang Mas, ya. Menteri BUMN, saya tidak menafikan dia mau membuat BUMN menjadi efisien, profesional dan sebagainya. Programnya apa untuk radikalisasi? Untuk deradikalisasi. Ya, untuk menghambat radikalisasi. Apa programnya? Ya ini PR buat Pak Ya, Erik. karena tidak ada, kita lihat ini. Sama juga buat Pak Cahyo, Pak Cahyokumolo apalagi? Pak Tito, Pak Tito Karnavian. Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Iya. Oke. Apa programnya? Saya menunggu itu. Jangan hanya bisnis as usual, gitu. Bekerja apa adanya. Pokoknya sesuai aja. Panglima TNI ngomongin tentang pertahanan keamanan dan sebagainya, Kapolri tentang Kamtipmas. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka mengempowering sumber daya di kelompoknya masing-masing ini, di lembaga masing-masing ini, supaya tidak tersusupi. Apa langkah-langkahnya? Mungkin Pak Menko-nya masing-masing juga masih. Mereka sekarang pragmatis semua. Jadi Aduh. saya agak makanya saya agak risau Mas. Bagaimana program deradikalisasi ini bisa berjalan dengan baik ya. Kelompok-kelompok yang pro ideologi khilafah ini semakin menguat dan mereka bergerak secara masif. Sedangkan orang-orang yang Pancasila ya, yang pro Pancasila ini kebanyakan ini membuat acara-acara yang hura-hura gitu ya. Membuat acara yang show off gitu ya. Tidak mau merubah strategi program, masif bekerja dalam senyap. Ini yang agak repot. Dan saya melihat Pak Jokowi sendiri sibuk dengan program pemulihan ekonomi, ya. Iya, memang. Masuk akal karena ada pandemi kemarin ya, dampaknya. Kemudian pembangunan fisik, Pak Jokowi harus mulai konsen bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari cengkraman orang-orang atau kelompok-kelompok yang pro ideologi khilafah. Saya kira ini poin penting sahabat Indonesia, bagaimana menyelamatkan Indonesia dari cengkraman orang-orang yang radikal intoleran yang akan berujung nanti pada terorisme dan gerakan-gerakan yang tidak bisa menerima perbedaan. Nah, ini gerakan yang mungkin clandestine selama ini. Nah, kita ingin mengangkat program deradikalisasi ini, bagaimana narasi besarnya, program besarnya dari pemerintah. Apa saran Mas Rudi? Satu, Pak Jokowi harus mulai konsen ke arah sana. Ini kan ada namanya RI2, ya. Ada ya? Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya tidak melihat ini kerjanya apa. Kenapa tidak tidak diberdayakan beliau ini sebagai wakil presiden dan beliau juga kiai kan, profesor juga, mempunyai kapasitas pernah jadi ketua umum MUI dan sebagainya. Kenapa beliau ini tidak diberdayakan fokus untuk program revolusi mental versi baru? Ya, good point. Ya, karakter, katakanlah kalau revolusi mental ditolak Mas, pakai istilah yang lain lah, pendidikan karakter bangsa gitu. Ini Pak Wakil Presiden tidak diberdayakan menurut saya ini. Kalau mengandalkan menteri-menterinya, saya tidak berharap Mas. Gitu. Pada saat ditangani oleh Wakil Presiden, beda kualitasnya, bobotnya beda. Jadi menteri-menteri harus melakukan seperti itu. Dan yang kedua, Pak Jokowi harus melihat bahwa kenapa saya concern pada ASN, BUMN, TNI, Polri. Karena ini keempat kelompok ini adalah orang-orang yang mengendalikan negara ini, Mas. Mengoperasikan negara ini. Gitu. Kalau orang-orang yang mengoperasikan negara ini ada indikasi terpapar virus-virus radikalisme, apa yang terjadi? Seperti kemarin kan, tentara mengidolakan musuh pemerintah, gitu kan ya. Pegawai BUMN mengeluh-ngeluhkan musuh pemerintah.
Ini kan aneh. Gitu. Sangat disayangkan ya. Nah, contoh yang paling nyata Mas, pada saat ada ujaran intoleransi dari Ibu Tini Suharyati dari guru SMA 58 Jakarta. Saya belum pernah mendengar ya komentar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dari Menteri Agama, dari siapapun dah, atau ASN, apalagi gubernur. Semuanya berprinsip silent is golden Ya. demi 2024. Kenapa? Aduh. Kita nggak bisa mengharapkan gubernur DKI malah datang ke orang-orang yang menghidap pemerintah kok. Ini kan aneh gitu loh. Tapi karena saya kemarin udah bilang, orang ini punya kepentingan pragmatisme terhadap kepentingan diri sendiri. Jadi saya belum melihat gitu ya. Beberapa gereja masih ada dilarang oleh beberapa tempat. Intoleransi masih berjalan, radikalisme masih menyusup kemana-mana Mas. Jadi di BUMN ya kasusnya Denny Siregar misalkan di Telkomsel atau mungkin kasus yang lain. Ini masih marak loh Mas. Pada saat ada kasus yang kemarin seperti guru yang sangat intoleran ini, kita nggak melihat loh statement dari pemerintah atau negara. Iya betul. Ya, sedangkan saya lihat Menko Polhukam yang masih ada domain dalam kewilayahannya dia, terlalu banyak komentar untuk hal yang nggak penting. I see. Ya, Iya, PR besar sahabat Indonesia untuk bangsa kita. Jangan dilupakan karena bangsa ini akan terus berjalan ratusan tahun, ribuan tahun ke depan. Dan harus dibangun platform Bhinneka Tunggal Ika tadi itu. Jangan sampai diracuni oleh virus-virus radikalisme yang intoleran, ujung-ujungnya menjadi teroris nantinya. Ini harus disikapi dan diwaspadai. Mas Andri, dalam kesempatan ini saya menagih janji sebenarnya. Oke. Menagih janji dari Presiden kita bahwa beliau pernah mengatakan kepada saya waktu itu akan merevitalisasi program revolusi mental. Iya. Baik penamaannya maupun 4 poin tadi. Iya. Ya. Saya waktu itu mengusulkan 4 poin juga, Mas. Iya. Yang pertama, panglima perangnya harus presiden sendiri. Ya. Atau minimal wapres tadi saya sebutkan ya. tadi. Oke. Jadi ada power yang lebih kuat secara politikal, ya. Oke. Yang kedua, harus dirombak materinya. Materinya harus sederhana, harus disesuaikan dengan kebutuhan kekinian, ya. Jadi segmentasinya sesuatu lah yang sesuai dengan milenial lah Mas, gitu ya. Ujungnya adalah bagaimana bertumbuh kembangnya yang namanya empati sosial di masyarakat. Itu ujungnya, outcome yang. Yang ketiga adalah metodologinya. Nah, saya mau cerita Mas Andri. Saya cerita juga kepada Pak Presiden waktu itu bahwa ada program dari partai tertentu, ya, saya sebutnya PKS lah Mas. Dia mempunyai program training yang namanya LIFO. Itu bisa 3 bulan. Ya. Orang-orang yang pendiam, pemalu dan sebagainya ya, yang nggak berani ngomong, yang suka minder, pada saat masuk di pendadaran penataran selama 3 bulan ini, keluar bisa menjadi radikal ya, ngomong keras-keras luar biasa. Itu dia. Ya. Tinggal ganti materinya aja tuh. Kenapa? Karena apa? Dia pakai sistem metodologi pelatihan hipnoterapi. Sehingga masuk ke amigdala yang otak belakang ini, sehingga di brainwash. Nah, saya mengusulkan waktu itu pola yang pengganti program revolusi mental itu harus pakai metodologi yang sama, kontennya diganti dengan Pancasila dan nasionalisme. Ini kan alat Mas. Betul. Strategi penataran itu kan hanya alat saja. Masalahnya mau apa enggak? Nah, ya harus. Ini makanya saya tagih. Yang keempat, yang terakhir adalah segmentasi sasaran. Tidak hanya BUMN, tidak hanya orang ASN, tapi harus semua termasuk TNI, Polri dan masyarakat. Betul. Karena Presiden harus tahu yang terpapar di masyarakat ini Mas, luar biasa banyak ini. Mulai dari strata paling bawah sampai paling atas. Paling bawah Mas, mohon maaf nih, ada OB kita aja, sangat mengeluhkan yang pro khilafah kan. Ada lagi yang paling tinggi, main golf sekarang Mas, sudah pakai topi syariah. Jadi kan akhirnya semua level terkena kan di masyarakat. Siapa yang menjangkau mereka? Kalau bukan negara. Jadi 4 poin ini saya usulkan pada Presiden waktu itu. Saya selama setahun ini diam Mas, ya. Karena sudah setahun saya sekarang sebagai warga negara saya menagih janji Presiden karena beliau waktu itu akan mengakomodasi masukan dari saya dan akan membentuk baru. Yang terjadi waktu itu malah diberikan kepada pendidikan karakter di
Kemendikbud, Mas. Tapi saya yakin ini berbeda karena itu kan urusan sekolah, pendidikan karakter, budi pekerti dan sebagainya. Ini berbeda. Ini adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang mempunyai empati sosial, ya, mempunyai jiwa Pancasila secara holistik. Ya, itu yang kita butuhkan. Itu saja, ya. Pada saat orang menjadi seorang Pancasilais, aman, Mas. Nasionalisme sudah aman. Itu dia. Bhinneka aman. Kita nggak ada lagi intoleransi. Iya. Yang jelas, Mas, Pancasila ini, Mas, sebutnya kan perlu revitalisasi yang lebih kekinian. Kan gampang, Mas. Ini sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kan berurutan kan ini. Iya. Ya, berurutan. Kalau kita percaya sama Tuhan, ya, semua orang harus tahu, oh, saya percaya sama Tuhan. Ya, harusnya dia juga harus mengakui apapun yang dikehendaki Tuhan di dunia ini, termasuk perbedaan, termasuk agama yang berbeda-beda. Ya, kita berbeda agama selama ini, kita aman-aman saja. Itu dia. Kita saling menghormati. Gitu. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Ada rasa solidaritas sosial. Ada empati yang keluar. Sudah nggak ada lagi sekarang, Mas. Jarang lagi. Pernah kadang-kadang masih muncul lah pada saat ada bencana atau mungkin awal pandemi, habis itu selesai lagi. Yang ketiga yang paling pokok nih, persatuan Indonesia. Ya, ini harus dikerangkeng dalam keranda, Mas, dirincikan dalam. Sebetulnya saya kalau melihat gini, program revolusi mental yang saya inginkan, nggak usah jauh-jauh, Mas. Ini ada dijabarkan di Pancasila ini. Ya, bagaimana nih demokratisasi sila keempat? Ujungnya karena kalau 1, 2, 3, 4 sila terpenuhi nih ya, Mas, namanya keadilan sosial. Iya, paling nyata dah itu. Paling bawah toh. Ini tujuan akhir kita. Visi negara kita ini adalah membuat rakyat kita makmur, sejahtera, ya, dan aman. Ini yang tidak tercapai. Jadi jangan terlalu geladrah kemana-mana, Mas. Ini saja gitu loh. Jadi poin-poin ini saja. Saya menagih itu, Mas. Kalau tidak, apa yang dikatakan beberapa orang, Indonesia akan seperti Suriah atau seperti negara lain, ini bukan tidak mungkin. Nah, itu dia. Jangan sampai perpecahan itu terjadi di Indonesia. Nah, legacy atau peninggalan luhur dari seorang pemimpin atau negarawan adalah warisan tentang bagaimana negara ini bisa bertahan terhadap goncangan-goncangan, perpecahan, tantangan dunia dan sebagainya. Itu yang sejati. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah realitas sosial, realitas kesejarahan kita. Bagaimana kita menjaga itu. Dan program deradikalisasi sangat dinantikan. Demikian, sahabat Indonesia. Semoga Indonesia tetap bersatu, utuh. Indonesia bersatu.